Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jemaah At-Taisir Al-Fatanah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa, untuk bisa bertatap muka, berkait hati dalam acara silaturahmi ini, yang saya juga bersyukur dalam usia, bilang tadi AA, itu singkatan dari aki-aki, Bu. Dalam usia yang sudah meninggalkan dunia hitam, Abah Yanto. Ya. Paham ibu-ibu dunia hitam? Geus bara rodas, jangot bodas, rambut putih, kumis putih, sudah pada putih. Satu isyarat dari Allah, satu isyarat dari Allah. Artinya sudah hampir maghrib, matahari sudah semakin dekat untuk tenggelam. Sudah hampir dekat waktu terbenamnya matahari. Untuk itu pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jadi tausiah yang bermanfaat untuk kita semua, yakni sekali waktu dalam hadis qudsi disebutkan malaikat Jibril menjumpai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya Jibril berkata, qala Allah Ta'ala, Allah sudah berfirman. Maksudnya kalau Allah berfirman tapi tidak tercatat dalam Al-Quran, disebutnya apa? Hadis qudsi. Jangan ketukar dengan kursi. Qudsi dengan kursi berbeda. Hadis qudsi firman Allah tapi tidak tercatat dalam Al-Quran. Pertama, isinya ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ish dari kata asya ya isyu aishan, artinya hidup. Jadi ish, hiduplah. Maka makanan pokok di Arab ada roti tawar namanya aish.
Aish itu makanan pokok orang-orang Mekah. Rasanya tawar, bisa dimakan dengan apa saja, kayak nasi di kita. Itu ish namanya, aish namanya. Di tukang-tukang roti tradisional ada bulat-bulat, namanya aish. Roti tawar. Kenapa roti itu dikatakan aish? Karena makanan pokok untuk melangsungkan hidup, di ibarat nasi lah gitu. Orang Arab akan marah besar, orang Mekah akan marah besar kalau roti aish, makanan pokoknya itu dibuang-buang. Marah besar. Dia apa? Ya. Dia marah besar kenapa? Kenapa marah besar? Dibuang. Oh, kalau dibuang. Ya dibuang-buang lah gitu, kayak kita buang-buang nasi begitu, marah. Saya ingat betul waktu tahun sekitar 80-an, saya haji pertama 78 tahun 80-an. Saya masih berhaji dengan Umi Tabrani di Jakarta Pusat. Waktu itu belum ada KBH belum ada. Saya ikut Umi Tabrani hajian. Kafilah. Ya. Kafilah disebutnya kafilah. Ya belum ada kafilah belum ada. Pokoknya perorangan saja begitu, majelis taklim gitu. Umi Tabrani orangnya kreatif, kayak Maduleh begitulah. Sekali waktu, punten Ibu, bendera, kan kalau kan perlu bendera, benderanya ketinggalan. Sementara bendera kan perlu kan untuk sa'i, untuk jumroh, untuk perjalanan ke Arafah. Aduh, kumaha katanya, nggak ada bendera ketinggalan. Lalu dia mencari kayu, nyuruh sama jemaah. Di kantongnya dia ada roti, ada es Bu, sepotong. Ini dipotong roti esnya, itu kan dijepit begitu, jadikan bendera. Oh, ketahuan sama orang Arab, ya Bu, Ibu. Haja, marah. Hadza, kenapa ini? Ya pokoknya marah. Hadza, kenapa ini? Kok roti ais dipakai apa? Dipakai bendera untuk dimakan loh. Dia marahin habis. Jadi dia tidak terima roti ais dipakai bendera gitu. Akhirnya udah diganti sama sapu tangan sama handuk gitu. Diganti sama handuk. Itu saya ingat banget. Intinya saya ingin mengatakan ish itu artinya hidup. Ini fi'il amr, ish, hiduplah. Jadi Allah melalui Rasulullah memerintahkan untuk kita hidup. Masyita, silakan kamu hidup menurut maumu, sekarepmu. Silakan. Lo mau nungging, mau terbalik, lo mau, pokoknya terserah. Apa yang kamu lakukan. Tapi ada tapinya, Ibu. Apa tapinya? Fa innaka mayyitun. Tapi kamu teh bakal mati. Di tempat istri saya di Subang ada yang namanya karwek. Tahu sih karwek? Karep dewek. Karepna dewek. Kumaha aing? Di Bandung aing. Kumaha aing di Bandung mah? Bagaimana buah? Hah? Bagaimana buah? Kalau di Bekasi bagaimana gua? Terserah lo. Silakan lo hidup semaumu. Tapi ingat,
fa innaka mayyitun, kamu itu pasti mati. Tidak ada yang nggak mati. Apalagi usia saya sudah hampir maghrib, menurut syariat, walaupun kematian nggak tua nggak muda, ya kan? Karena kematian itu bukan nomor urut, nomor cabut. Sudah sering kita dengar. Kalau nomor urut kan kakek dulu, bapak, anak, cucu. Kalau nomor urut. Tapi kalau nomor cabut, banyak cucu yang sudah lebih dahulu meninggal daripada bapaknya, daripada kakeknya. Jadi, masih tak. Silahkan kamu hidup semaumu. Tapi ingat, kita akan mati. Ini teh kalau bahasa Bandung namanya Allah lagi nyungkun. Tahu di Bekasi apa di Jawa? Bahasanya perintah itu, tapi maksudnya ngelarang. Ada anak dikit-dikit minta jajan, dikit-dikit minta jajan. Emak bapaknya kesel, nih 500.000 nih, habisin lo sehari, habisin jajan sehari. Apa bu namanya? Dilulu atau ngelulu. Bukan nyuruh, ngelarang maksudnya. Oh, dikit-dikit makan, habisin lo sama bakul-bakulnya. Perintah habisin itu nasi dengan bakul-bakulnya itu bukan perintah, tapi larangan. Jangan makan mulu atuh. Ya kan? Ini maksudnya perintah, tapi kalimatnya perintah, tapi maksudnya maksudnya melarang kepada kita. Kalau kita hidup, jangan semau kita, harus sesuai dengan keinginan yang menciptakan kita. Kita hidup bukan harus menurut kemauan kita, tapi harus menurut kemauan Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu maksudnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalilnya sudah sering kita dengar. Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada aku, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang pertama ini dalam kondisi seperti sekarang ini, maka menjadi relevan buat kita. Karena banyak orang ya yang melaksanakan program hidupnya menurut kemauannya sendiri. Mungkin kita paham lah sekarang terkait dengan tahun politik, ya kan? Tahun yang makin hari semakin dekat ke 14 Februari 2024. Ya, banyak para politisi kita yang menurut kemauannya dia saja, iya kan? Dengan berbagai pencitraan, ya. Kita temukan kan dalam dunia medsos, banyak berkeinginan menyalurkan karir politiknya menurut kehendak mereka masing-masing. Kita tahu yang paling aktual apa yang terjadi di mana, Mbah Yanto? Di Rempang, Batam. Ya Bu, kalau kata anak-anak
Rempang makin rempong katanya Mbah Yanto. Tahu rempong? Bahasa mana rempong? Bahasa Betawi, bahasa gaul. Bahasa prokem. Bahasa gaul Betawi. Rempong lo, rese. Rempang semakin rempong. Kenapa? Karena sangat dominan. Akibat dari keinginan orang-orang tertentu, ya kan, untuk mengeruk keuntungan, ya, pribadinya, kelompoknya, ya, dan lain-lainnya. Maka kita kembali dalam kehidupan kita pun, dalam bertetangga, dalam berumah tangga, maka hidup harus sesuai dengan keinginan yang telah menciptakan kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita paham bahwa hidup ini untuk ibadah, bukan hidup untuk apa? Untuk makan. Ya, seperti sering dianalogikan dengan duluan mana katanya telur sama ayam. Ada orang menjawabnya duluan ayam atuh. Kenapa? Kan telur keluar dari ayam. Iya, tapi kan ayam dari mana? Hah? Ayam kan dari telur. Mana nih bener dong? Ibu menjawab yang mana, Bu? Duluan ayam, duluan telur? Dua-duanya bagaimana? Ibu, kalau telur dari ayam, ayam dari telur, dua-duanya benar. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Itu tidak menyelesaikan masalah. Supaya selesai masalahnya gimana jadinya? Ayam, oh ayam. Makan telur, makan ayam juga. Ibu, saya ingin katakan sekali lagi, yang menjawab dari telur benar, duluan telur benar, yang jawab duluan ayam juga benar. Tapi jawaban itu tidak menyelesaikan masalah, maksudnya tidak menjawab pertanyaan. Nah, maka solusi untuk menjawab pertanyaan itu adalah harus ada ayam yang bukan dari telur, atau sebaliknya, dulunya harus ada telur yang bukan dari ayam. Iya kan, Bu? Iya kan, Pak? Apa tak? Dulunya itu harus ada ayam yang bukan dari telur, atau harus ada telur yang bukan dari Telur Cina. ini sebagai tamsil. Maksud saya, kalau hidup untuk makan, makan untuk hidup, hidup untuk makan, mau anges-anges, nggak akan selesai hidup. Kenapa kamu kerja? Nyari duit. Duit untuk apa? Untuk makan. Makan untuk apa? Hidup. Hidup untuk apa? Bolak-balik dekok, Ibu. Nggak akan menyelesaikan pertanyaan. Maka solusinya harus ada hidup yang bukan untuk makan. Untuk apa? Tadi itu ya, hidup untuk ibadah. Hidup untuk ibadah. Selesai. Tinggal mau atau tidak, tinggal siap atau tidak. Siap enggak hidup untuk ibadah? Iya kan? Tinggal kesiapan kita. Siap enggak hidup untuk ibadah? Ya kalau siap ya dengan segala resikonya. Ya.
hidup untuk ibadah, di mana ibadah itu kan tidak mengenal sikot, mau susah, mau senang, kan ibadah harus jalan terus. Tidak hanya karena miskin saja, getol, rajin, puasa, salah segala macam, udah kaya raya lupa. Atau sebaliknya, ya, lagi kaya ibadah, dikasih cobaan, miskin, ngambek sama Allah. Jadi itu maksudnya kesiapan kita dalam menjalankan hidup ini. Siap enggak kita untuk benar-benar melaksanakan ibadah? Ada pada kita ibu-ibu. Saya selalu sampaikan di tiap-tiap acara silaturahmi seperti ini, ya Bu, memang tidak mudah untuk bisa dihadiri oleh semua ada saja. Padahal kita sudah rencanakan berapa bulan yang lalu? Hampir 2 bulan. Pada saatnya ada saja halangan. Maksud saya ini tinggal kembali kepada kita, mau konsisten enggak? Iya kan? Mau konsisten enggak? Menjalani silaturahmi bagian daripada kehidupan. Jadi sekali lagi, hadis qudsi yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kamu hidup menurut kemauanmu, tapi ingat kamu akan mati. Dan kematian itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, yang kedua adalah, ya Bu, ya ibu-ibu, yang kedua, wahbib masyikta. Wahbib masyikta. Wahbib itu tina kata habibi. Wahbib itu dari kata habibi. Ya habibi, wahai kekasihku, wahai cintaku. Maka ada gelar habib. Jadi wahbib itu Bu, artinya wahbib, silakan kamu cintai. Silakan kamu cintai apapun dan siapapun yang kamu mau cintai. Wahbib masyita, silakan kamu mencintai apa di dunia ini, hidup ini. Tahu nggak apa tapinya? Ibu tahu nggak apa tapinya? Kalau tadi Ibu, tolong diperhatikan yang saya sampaikan, jangan ngobrol, punten. Kalau yang pertama tadi, hiduplah semaumu, tapi ingat kamu bakal mati. Yang kedua sekarang, cintailah apapun siapapun yang kamu cintai. Ada tapinya, ayo apa kira-kira tapinya? Nei. Bulan, apa Bu? Coba tebak. Tapinya apa? Ya sudah. Jawabannya Ibu, tapinya adalah tapinya. Fa innaka mufarikuhu. Kamu bakal pisah dengan yang kamu cintai itu. Pasti bakal pisah lah. Betul nggak? Bagaimana cinta kita kepada orang tua, iya kan? Pisah nggak?
Bisa. Bagaimana kita mencintai orang tua kita, emak kita, abah kita, istri kita, suami kita, anak kita. Tapi tidak ada kecintaan yang tidak berpisah. Pasti berpisah. Mungkin kita pernah ditinggalkan mati oleh orang tua, mungkin oleh saudara, oleh anak, oleh istri, oleh suami, ya kan? Jadi perintah Rasul, perintah Allah itu silahkan kita mau mencintai apa juga, tapi ingat kita akan berpisah. Kita cinta harta boleh nggak? Boleh. Apakah terus harta akan bareng sama kita? Tidak. Kalau mati apa yang dibawa ke alam kubur? Harta kita ikut ke kuburan kan? Mobil kita, motor kita ikut ke kubur. Balik lagi nggak? Balik lagi motornya, mobilnya. Keluarga kita yang kita cintai ikut ke kuburan nggak? Balik lagi nggak? Balik lagi. Jadi apapun yang kita cintai bakal pisah. Allahu Akbar. Pak Lurah saking mencintai akan jabatan kelurahannya, minta berapa periode Pak Bata? 9. Pak Lurah minta 3 periode. Saking apanya itu Abah Yanto? Saking cintanya dengan jabatannya. Kali 9 tahun. Iya. Padahal pasti akan pisah. Emang lo doang yang mau jadi lurah? Lo ntar juga dikit lagi lo. Kan begitu kan? Pasti bisa. Tidak ada yang gak bisa dengan apa yang kita cintai. Ini maksudnya mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Kalau mencintai sesuatu itu pakai aturan. Mencintai apa yang hendak dicintai itu pakai aturan. Kalau nggak pakai aturan, malah petaka ujung-ujungnya. Cinta nggak pakai aturan, karena ujungnya malah petaka. Mencintai apapun, saking cintanya sama harta, akhirnya apa? Mau halal, mau haram, sabat apa? Hantam terus, sikat terus. Itu karena mencintai harta nggak pakai aturan. Apaan haram lah. Oh harampang? Ringan. Dosa nggak berjendol ini. Itu karena cinta nggak pakai aturan. Tapi kalau cintanya memakai aturan, insya Allah kita akan sadar ya, apa yang kita cintai, cinta rumah, ya, cinta kendaraan, cinta istri, kita akan pisah. Dan kalau sudah pisah, pertanggungjawaban di akhirat, orang lain ikut nggak? Enggak. Kita sendiri yang mau bertanggung jawab di akhirat. Istri nggak bisa nolong, suami nggak bisa nolong, anak nggak bisa nolong, orang tua nggak bisa nolong. Yang hidup hanya mendoakannya, hanya sebatas mendoakannya. Jadi alih-alih kita manusia yang diberikan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cintailah itu dalam pengertian harus pakai aturan. Jangan semau kita apa yang mau kita cintai. Walaupun perintahnya cintailah apa yang kamu hendak cintai, tapi maksudnya kan larang. Karena dilulu tadi ya, perintahnya adalah ya, jangan mencintai sesuatu kecuali menurut aturan yang telah Allah tentukan.
Ini nasihat yang kedua. Dan sebagai manusia soalnya bukan apa-apa berbicara tentang cinta, ya, bukan ngomong kotor atau jorok. Manusia kan tidak bisa lepas daripada rasa cinta. Walaupun sudah ini aki-aki, tetap si aki itu cinta sama sini ini. Dan mungkin yang beda itu praktek daripada realisasi kecintaannya itu, ya kan Bu? Ya. Udah ini aki-aki masih sayang-sayangan, yang sini yang udah aki-aki ini ini sayang, boleh nggak? Boleh. Mana romantis itu si aki manggil ke sini ini sayang. Boleh, silakan. Iya, romantis saya. Ayang peang kali. Boleh, silakan. Cuman berbicara tentang sayang, berbicara tentang cinta, punten Ibu, kuliah cinta dulu sedikit. Bu, tidak ada rasa cinta kecuali dengan pengorbanan itu. Setuju enggak? Setuju enggak, Bu? Abah Yanto setuju? Ya, setuju enggak? Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Iyalah, nggak bisa tanpa pengorbanan. Cinta suami ke istri atau sebaliknya istri ke suami, ada pengorbanan di situ, Bu. Iya kan? Pengorbanan, ketaatan istri kepada suami, tanggung jawab suami kepada istri, itu adalah sebagai resiko, sebagai pengorbanan. Nah, apakah cinta kepada Allah ada pengorbanan? Iya, Bu. Bohong kamu mau cinta sama Allah, diperintah sama Allah malah ngebantah. Bukti cinta kepada Allah artinya kita harus mengeluarkan pengorbanan hudang bangun subuh, pengorbanan sholat, pengorbanan zakat, sedekah, infak, haji, umrah. Itu bagian dari pengorbanan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kembali kepada nomor 2 tadi, wahbib masyita fa innaka mufariquhu. Mangga sok cintai apapun siapapun yang hendak kamu cintai, tapi ingat, apapun siapapun yang kita cintai pasti kita akan berpisah. Sebelum mati pun kita cinta makan apa? Dia toh apa namanya? Durian. Sekarang hanya tinggal kenangan makan durian teh. Misalnya kan bisa makan durian dong. Bagi seusia saya, kalau Abah Yanto masih muda sih. Iya. Masih cinta bisa makan jengkol, petai. Iya, itu hanya tinggal kenangan. Bagi saya khususnya. Kecintaan makan-makan seperti itu hanya tinggal kenangan lu. Bagi AA. Karena kalau sama grup segala dimakan, ya sudah. Ya, segala dirasa, nggak kaki, nggak tangan, nggak pinggang, nggak kepala, pokoknya segala kerasa. Ini menunjukkan bahwa ya kecintaan tidak akan lepas dari kita sebagai manusia. Namun demikian kita harus semakin ekstra hati-hati
apa dan siapa yang hendak kita cintai itu, sehingga ketika berpisah kita tidak merasa di apa ya? Tidak merasa di apa, Bu? Tidak merasa diambil. Orang bukan punya saya. Kita punya anak, diambil sama yang punya. Punya istri, punya suami, diambil sama yang punya. Tidak langsung marah sama Allah, bukan punya saya, titipan itu. Iya kan? Hanya titipan. Tukang parkir lagi ini. Parkir mah nggak marah dia ambil mobil. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah yang kedua barusan teh apa? Cintailah apa yang hendak kamu cintai, tapi ingat kamu akan berpisah. Yang ketiga, wa'mal masyita, lakukan, kerjakan masyita, apa yang kamu mau kerjakan, silakan. Mau mengerjakannya halal, yang haram, yang baik, yang buruk, silakan kamu kerjakan menurut kehendakmu. Tapinya apa? Kira-kira? Ya awasnya apa? Apa tapinya? Semua pekerjaan ini bertanggung jawab. Tapinya sudah bisa ketebak. Sebab ya, apa yang kamu lakukan itu akan maziun, akan dapat balasan, bahasanya. Fa innaka maziun bihi, kamu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Ya kan? Enggak lolos dari pertanggungjawaban. Ya. Pasti semua diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang halal dapat balasan, dari yang haram juga dapat balasan. Jadi alih-alih kita mengerjakan apa yang hendak kita kerjakan, yang harus diwanti-wanti adalah dari yang sudah kita kerjakan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak benar, ya kan? Pertanggungjawaban itu bisa lepas dari siapapun. Ya. Tidak seperti yang beredar di media-media sosial, ya kan? Misalnya, kalau rajin membaca surat Al-Muluk, maka dia akan selamat dari azab kubur. Lagi ramai sekarang itu medsos. Siapa yang baca surat Al-Muluk itu akan selamat dari azab kubur. Rame-rame bicara. Itu surat Muluk nanti berantem katanya dengan malaikat. Ya. Kenapa berantem? Karena surat Muluk akan menjelma di akhirat, ngebelain yang membacanya. Gitu kan. Dijagain bener nih. Ya. Sama surat Al-Muluk, kalau kita selalu membaca Al-Muluk, ketika mau disiksa di akhirat, di alam kubur, ntar dulu. Ini mah orang rajin baca baca surat Al-Muluk. Kata malaikat, enak aja dia orang durhaka, nggak bisa bertengkar katanya. Dalilnya masih nggak ada, dalilnya ngomong gitu doang. Lalu katanya ngadu sama Allah. Ngadu sama Allah tuh. Ya kan, malaikat dan penjelmaan dari surat Al-Muluk. Apa kata Allah? Wis. Yang bertengkar wis. Betul kata, selamat. Selamat kata, nggak dapat siksa kubur. Ini nggak ada dasar hukumnya. Semua orang akan diminta pertanggung. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan udah hafal ayatnya, sudah sering kita baca dalam sholat. Siapa yang menanam kebaikan akan mendapat pahala kebaikan, yang buruk juga akan mendapat pahala daripada keburukannya. Jadi wa'mal masyita, silahkan kamu kerjakan apa yang kamu kerjakan, tapi ingat kita akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini
3 nasihat melalui malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga untuk kita semua. Kalau boleh saya ulangi sekali lagi, poin pertama tadi apa, Bu? Hiduplah semaumu, ya Bu. Hiduplah semaumu. Apa tadi? Tapi apa tapinya? Tapi ingat kamu akan mati. Kedua, cintailah apa yang hendak kita cintai, tapi ingat kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Yang terakhir, beramalah semaumu, tapi ingat itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini mungkin saya tidak panjang lebar, yang penting 3 nasihat dari malaikat Jibril ini, dari Allah ini, mudah-mudahan bisa kita catat, bisa kita ingat, sehingga jadi panduan menerangi jalan hidup kita ini. Dan selanjutnya ya tentu terkait dengan apa yang disampaikan sama Pak Haji Patah tadi, mudah-mudahan ikhwan-ikhwan kita yang sudah mendahului kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima iman dan amal salehnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'mat Allahu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qaddaraha wa ta'lamu sirraha wa alaniyataha ji'na syufa'a faghfir laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada yang ikhwan kita yang diberikan ujian dengan rasa sakit, itu adalah tanda sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sedang sakit. Dalam hadis, innal mu'mina idza saqama fasabara wa kana kafaratun min dambihi. Siapa saja orang beriman yang diberikan ujian sakit, kata Nabi, jika sakit itu diterima dengan kesabaran, ujian sakit diterima dengan kesabaran, fakana kafaratun, itu akan menjadi kifarat, itu akan menjadi kifarat atas segala dosa dan kesalahan. Untuk itu kepada mereka yang diberi ujian sakit, mudah-mudahan bisa menerimanya dengan penuh kesabaran sehingga menjadi kifarat tebusan dosa untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.